Iqmal Akbar ya. Iya. Dari mana asalnya? Kampungnya? Saya kampung dari Langkat. Langkat. Dulu ibtidaiyah? Dulu ibtidaiyah saya di Langkat di madrasah ibtidaiyah swasta. Swasta. Sanawiyahnya? Sanawiyah saya di MTS Darul Hikmah TPI Medan. TPI. Oh, di Medan. Iya. Terus aliyahnya? Aliyahnya di situ juga. Di situ juga. Nah, jadi bahasa Arabnya udah lancar lah ya. Insyaallah. Oke. Kira-kira berapalah penguasaan mufradatmu? Ini kan udah lama ya, udah 3 tahun, 6 tahun, tambah 3 tahun, tambah 3 tahun, berarti 12 tahun, tambah 4 tahun, 16 tahun ya. Kira-kira mufradat yang sudah terserap, bahasa lainnya udah hafal itu, sampai berapa lah udah sekarang kira-kira? Kalau dibilang sudah hafal berapa, mungkin tidak bisa dihitung Ustaz, karena kalau misalnya Kira-kira aja, kira-kira 500 lebih saya bisa menghafal Bisa. kosakata. Karena kalau kayak untuk kosakata keseharian misalnya kayak meja, terus kata-kata kerja, menyapu, ngepel dan lain sebagainya, itu insya Allah saya sudah memahami Mas. Karena sewaktu di MTS dan MA kan kami juga diwajibkan untuk berbahasa Arab Ustaz. Jadi setiap pagi itu kami dikasih kosakata dan wajib dihafal. Wajib dihafal ya. Iya. Tapi 16 tahun cuma 500 kata itu terlalu banyak itu mungkin ya. Tidak Ustaz, makanya kan kira-kira Ustaz. Iyalah, maksudnya kira-kira itu kan, kalau kira-kira kan kalau dibilang 500 kan berarti antara 700 ke 300 kan itu kan. Namanya kira-kira, bisa lebih bisa kurang kan itu kan. Tapi kalau umpamanya 16 tahun dapatnya 500 kata, kira-kira itu kan terlalu banyak itu kan. Hah? Terlalu banyak atau terlalu sedikit? Sedikit loh. Terlalu sedikit ya. Pantasnya berapa ini? Pantasnya ya 1000 lebih loh Ustaz. 1000 ya. Jadi kalau ngajar aliyah modalnya 500 cukup itu. Kalau di aliyah biasa saya rasa cukup Ustaz. Jadi kita ngajar di aliyah pesantren Ustaz. Kalau kita di pesantren, Ya kan kita belum tahu nanti mau ngajarnya dapatnya di mana. Iya, Nah, kalau dapatnya di pesantren, saya udah minta semua sekolah diubah jadi pesantren gitu kan. Nah, kalau semua di pesantren dapatnya ngajarnya kalau menurut saya kalau untuk di pesantren untuk 500 kosakata itu kurang Ustaz. kurang. Ya, karena keseharian di pesantren itu wajib berbahasa Arab Ustaz. Bahkan kan santri-santri itu kalau tidak tahu dia pasti nanya ke ustadznya gitu. Kalau ustadznya saja nggak tahu Gimana caranya tuh? Jadi kalau jadi guru besok persiapannya gimana tuh? Kalau 500, saya udah mau buat pesantren baru nih. Gimana itu? Ya kan? Padahal sekolah yang lain udah nggak nerima guru, cuma tempat saya yang terima guru itu. Pesantren Yusiono, ya kan? 500 orang apa namanya terima guru bahasa Arab sekian orang. Jadi kalau, iyalah. Tapi kan bahasa Arabnya kan harus memadai kan itu kan. Nah, kalau bahasa Arabnya pas-pasan, ya pas bisa, pas ditanya nggak bisa pula kan itu nggak cukup lah gitu ya. Berarti kan harus kuat kan. Modal pertama kan bukan qawaid kan. Bukan nahwu kan, mufradatnya kan. Kalau mufradatnya memadai kan dia tahu tasrifnya, ya gitu. Nah, waktu pengalamanmu bagaimana mengembangkan bahasa Arab ini, mengajarkan atau di kelas ada pengalaman tiap waktu dosennya belum datang di kelas itu, atau dosennya udah keluar, atau pulang kuliah berbagi pengalaman, itu pernah dilakukan? Kalau saya kan sebagai di ketua kelas kan di kelas dulu saya pernah menerapkan ketika daring Ustaz. Karena daring itu kan pembelajarannya itu benar-benar minim sekali Ustaz. Karena online, jaringan dan lain sebagainya itu menghambat kita dalam belajar. Nah, jadi kemarin itu saya pernah membuat suatu grup di Telegram dan itu setiap 2 hari sekali. Setiap 2 hari sekali itu saya mengirim kosakata ke mereka Ustaz. Gitu. Jadi Cuma dua hari sekali atau 2 kata satu hari? Enggak, 2 hari sekali itu saya kirim sekitar 5 kosakata. Terus? Nah, yang penting kan saya sudah peduli ke mereka Ustaz. Saya kirim produk ke mereka, ini apa gitu. Dan kami dulu ketika daring juga sering mengadakan kayak ayo kita belajar nahwu bareng yuk dari Zoom gitu kan. Dari Zoom gitu Ustaz yang kami terapkan di kelas sebagai perangkat kelas gitu Ustaz. Udah adalah upayanya. Waktu PPL gimana? Waktu PPL saya di MTS
IPS Al-Wasliyah Tembung Ustaz. Nah, karena Ustaz di sana itu Ustaz sistem pembelajarannya itu kan di sana siswanya hampir banyak Ustaz, ribu-ribu gitu Ustaz. Dan di sana itu beda-beda kan Ustaz. Siswa yang pintar itu kelasnya di 71, siswa yang ini 72 sampai 79. Dan kebetulan saya kemarin itu dapat di 79. Yang paling dianggap Iya, paling Ustaz. rendah. Ya, yang paling itu Ustaz. Nah, ketika saya mengajarkan ke mereka gitu Ustaz, ya suasana kelas itu recok dan mereka untuk mendengar kata bahasa Arab aja mereka itu udah tidak mau mendengar Ustaz. Nah, saya berpikir gimana nih supaya anak-anak ini bisa mau mendengarkan saya dalam mengajar bahasa Arab. Nah, awalnya itu saya melaksanakan ice breaking Ustaz. Karena Ustaz ketika saya tanya bagaimana gurunya mengajar, ya masuk mengajar, memberikan produk, terus dihafal, setelah itu ngasih pekerjaan pulang gitu Ustaz. Nah, saya ini saat berpikir bagaimana supaya mereka ini semangat dalam belajar bahasa Arab. Nah, Berarti perlulah ice breaking ya. Setiap ngajar perlu ice breaking. Ice breakingnya nggak bisa di Arab-Arabkan gitu. Bisa Ustaz, menggunakan seperti sebelumnya itu menyanyi misalnya lau anta sa'idu sofi yadaik gitu Ustaz. Terus saya juga membuat kayak game-game gitu Ustaz, seperti kayak saya membuat waktu itu kayak estafet spidol Ustaz dengan nyanyian balonku ada 5. Nah, ketika itu misalnya doornya di Rapiza. Nah, dia saya suruh maju dan saya suruh menyanyikan kosakata bahasa Arab yang sudah dipelajari sebelumnya gitu Ustaz. Oke. Udah yakin